Shalom saudara, selamat siang. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa lagi di dalam Mezbah Keluarga Doa Siang pada siang hari ini. Kita mengucap syukur kita masih diberi kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita berdoa, untuk kita memuji Tuhan. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Bagaimana kabar saudaraku semuanya siang hari ini? Saya percaya semuanya ada di dalam lindungan Tuhan, semuanya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan jikalau ada di antara saudaraku semua yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan yang kurang enak atau kurang menyenangkan, percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kita. Saudaraku, mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan siang hari ini. Biarlah hidup kita mau bercahaya, menjadi berkat bagi semuanya, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan kemurahan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu
Bapa, biarlah hidup kami mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, yang mau menyaksikan kemurahan-Mu, yang mau menceritakan perbuatan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami Bapa, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, dan Allah yang perkasa, yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tuntunlah setiap langkah kami, supaya langkah kami lebih hari, lebih berkenan di hadapan Tuhan, dan bercahaya, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau belajar bersama-sama siang hari ini tentang firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita supaya hidup kita bercahaya bagi semua orang dan nama Tuhan yang dimuliakan. Bagaimana caranya saudara supaya hidup kita bisa bercahaya? Tentu semua orang menyukai apa yang namanya itu terang. Tentu kita tidak menyukai kegelapan ya saudara. Kalau misalnya di rumah kita atau di manapun kita ada gelap ya saudara, tentunya kita tidak suka. Atau mungkin listrik mati, tentunya kita tidak suka saudara. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita siang hari ini supaya hidup kita bisa bercahaya, menjadi terang bagi semua orang, dan tentunya nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana caranya? Mari kita akan belajar bersama-sama. Kita mau membuka firman Tuhan, Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16, 17, dan 18. Bunyi firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengajar kita supaya kita bisa bercahaya, hidup kita senantiasa bersukacita. Bagaimana kita bersukacita ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan di dalam hidup ini? Bagaimana kita bersukacita? Justru firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam situasi apapun, Tuhan mengajar kita supaya bersukacita, sehingga dunia bisa melihat kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya selalu memiliki sukacita. Tentu mudah ya saudara untuk kita katakan, untuk kita ucapkan, itu mudah sekali. Bersukacita, bersukacita. Kita ucapkan begitu mudah, tetapi kadangkala untuk melakukannya sulit ya saudara. Kadangkala untuk melakukannya itu berat. Ketika di dalam sakit, ketika di dalam kesusahan, dalam pergumulan hidup ini, Tuhan mengajar kita lewat suratnya di Tesalonika yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, mengajarkan kita untuk kita bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Karena di dalam kita bersukacita, hidup kita bisa bercahaya, menjadi berkat, menjadi terang. Bagaimana bisa? Karena dunia akan melihat kita, hidup kita selalu penuh dengan sukacita. Lawannya sukacita apa saudara? Murung, gelisah. Ya, hidup ini dilingkupi dengan kemurungan, kegelisahan. Ya, wajah kita tidak menyinarkan kasih Tuhan, tapi wajah kita murung ya saudaraku. Tapi Tuhan mengajar untuk bersukacita. Secara pribadi saya mau belajar sama Tuhan. Tuhan, saya mau belajar bersukacita. Ketika Tuhan izinkan kami menghadapi penyakit saudara di masa COVID ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan mengajar bersukacita. Bergembiralah. Bersukacita. Ada berkat, ada mujizat ketika kita bersukacita. Karena hati yang gembira adalah apa saudara? Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami belajar untuk bersukacita, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Saya tidak terpengaruh dengan keadaan situasi yang sedang saya hadapi.
Tapi saya mau belajar fokus kepada Tuhan. Saya mau belajar pandang Tuhan, dan saya mau belajar percaya akan janji-janji firman Tuhan. Kalau Tuhan yang berfirman, pasti Tuhan akan menggenapi di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam keadaan apapun juga. Dalam suasana bersukacita, kita bisa mengampuni, sekalipun orang itu membenci kita, sudah mengolok kita, membuat nama baik kita menjadi jelek ya saudara. Tapi firman Tuhan berkata bersukacita. Ketika kita diperhadapkan dengan pekerjaan yang begitu banyak, pekerjaan yang begitu berat, Tuhan berkata bersukacita. Ketika kita bersukacita di dalam menghadapi situasi apapun, ada suatu semangat, ada suatu kekuatan yang baru yang kita boleh rasakan saudara. Saudara bisa praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mulai siang hari ini, yuk kita mau bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bersukacita di dalam Tuhan, bukan bersukacita karena misalnya kondisi ekonomi kita dalam keadaan baik kita bersukacita, dalam keadaan yang sehat kita bersukacita, tapi dalam kondisi situasi yang tidak memungkinkan dan tidak menyenangkan, Tuhan mengajar kita untuk bersukacita. Amin saudara. Saudara mau bersukacita di dalam Tuhan? Percaya, bersukacita di dalam Tuhan ada kekuatan, ada satu semangat yang luar biasa. Yang selanjutnya dikatakan, tetaplah berdoa. Berdoa dan bersukacita dan semangat di dalam berdoa, itu kita memerlukan suatu ketekunan. Ketika kita tekun berdoa, ketika terus kita tetap berdoa, kita akan bersukacita. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang menyelesaikannya dalam hidup kita. Ketika saya dalam pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, kadang pekerjaannya banyak sekali. Saya mencuci sambil memuji Tuhan, bersukacita, berdoa di dalam hati, angkat hati kita, berbicara kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, sedang apapun kita bisa terus selalu berdoa. Bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan. Ya, Tuhan adalah Bapa kita. Kita bisa berbicara kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan Yesus sudah tahu semuanya. Tapi Tuhan rindu kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk selalu berdoa. Tetaplah berdoa. Berarti kita terus-menerus tekun berdoa. Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Kalau Tuhan belum menjawab sekarang, terus berdoa. Percayalah bahwa waktu Tuhan itu tepat dan indah pada waktunya. Kalau saudara bergumul mungkin sudah 1 tahun, sudah 2 tahun Tuhan belum jawab, tetap berdoa. Tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak putus asa, terus berdoa sampai Tuhan menjawab. Karena apa saudaraku? Jawaban Tuhan itu pasti, dan jawaban Tuhan itu yang terbaik. Amin saudara. Mungkin jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi jawaban Tuhan itu pasti yang terbaik. Mungkin doa kita kurang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan menjawab sesuai kebutuhan kita. Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Mari saudaraku, mungkin saudara ada yang sedang berputus asa. Saya sudah berdoa sekian lama, Tuhan belum menjawab saya. Saya sudah bergumul untuk anak saya supaya anak saya bertobat, atau saya sudah bergumul suami saya supaya suami saya bertobat, istri saya bertobat, keluarga saya bertobat, atau saya bergumul tentang penyakit yang saya alami tapi Tuhan belum menjawab. Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Ketika kita berdoa, mujizat Tuhan itu nyata. Amin. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Ketika kita berdoa, mujizat itu nyata. Rasakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita.
Tetaplah berdoa saudaraku, jangan putus asa, jangan jemu-jemu. Bangkit, ayo iman kita bangkit. Aku mau terus berdoa, aku mau terus sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan yang terbaik pada waktunya. Firman Tuhan, waktu Tuhan itu indah dan tepat pada waktunya. Yang berikutnya adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur di dalam segala hal. Mudah untuk dikatakan ya saudara, tapi sulit untuk dilakukan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Pasti Tuhan akan memampukan kita. Yang penting kita mau berserah, kita mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan. Pasti Tuhan memampukan kita untuk kita melakukan setiap firman Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam pergumulan yang berat, di dalam kekurangan, saya terus belajar hari demi hari. Ketika Tuhan izinkan mengalami kekurangan, ketika Tuhan izinkan sakit, saya belajar, Tuhan, terima kasih Engkau baik. Tuhan, terima kasih Engkau punya rencana yang indah. Tetapi kalau kita tidak mengucap syukur, lawannya ucapan syukur apa saudara? Bersungutan. Kalau kita bersungut-sungut, maka tambah berat beban kita. Aduh, saya sakit. Aduh, beban saya berat. Wah, tidak ada yang dapat menolong saya. Aduh, tidak ada yang dapat mendukung saya. Saya terpuruk, saya sendiri. Saudara akan mengalami kelemahan kalau saudara berkata demikian. Tapi siang hari ini saudara, ayo bangkit. Iman kita dibangkitkan oleh firman Tuhan. Belajar mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini saudara, Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, ketika di wajah kita ada sukacita, ada ucapan syukur bercahaya, maka orang dunia akan melihat kita bahwa kita disertai oleh Tuhan Yesus, dan dunia boleh melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Biar kita mau bercahaya bagi semua orang lewat kita melakukan firman ini, bersukacita. Jadi dimanapun kita berada, mereka melihat kita, mereka merasa dibangkitkan, iman mereka merasa disemangati lagi. Ya, coba kalau saudara ketemu, saudara dalam kesusahan, dalam beban berat, dalam sakit, saudara ketemu dengan orang yang murung, dengan orang yang susah, atau dengan orang yang bersungut-sungut, tentu iman saudara akan lemah. Tetapi kalau misalnya saudara ketemu dengan orang yang bersukacita, wajahnya bersukacita, pasti saudara akan kembali bangkit, saudara akan merasakan satu semangat yang baru. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga dengan apa saudara? Jaga dengan firman Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap hari kita harus membaca firman Tuhan, merenungkannya itu siang dan malam, sehingga firman Tuhan itu ada di hati kita, dan setiap saat kita bisa menjaga hati kita. Amin. Ketika saya menghadapi persoalan, saya belajar jaga hati. Jagai hati saya Tuhan. Iblis seringkali berkata, Tuhan gak sayang sama kamu, Tuhan membiarkan engkau, Tuhan tidak akan menolong engkau. Tetapi ketika kita menjaga hati, kita ingat firman Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Aku percaya Tuhan engkau berfirman bahwa aku tidak boleh khawatir. Maka iman kita akan kembali bangkit, iman kita akan kembali semangat lagi, dan hidup kita akan bersukacita, akan bercahaya, wajah kita akan memancarkan kasih Tuhan. Kalau hati ini ada kebusukan, ada kebencian, tentu yang keluar apa saudara? Kebencian, kebusukan, hal-hal yang buruk. Tetapi kalau hati ini dipenuhi firman Tuhan, ya, di antaranya tadi beberapa contoh yang kita sudah baca sama-sama, bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur, maka dari hati itu terpancar kehidupan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin saudara. Firman Tuhan yang singkat pada siang hari ini mengajarkan kepada kita semua, pertama, untuk kita bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa
dan mengucap syukur di dalam segala hal. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin selama ini kita kurang bersyukur, mungkin selama ini kita tidak bersuka cita atau kita kurang berdoa. Siang hari ini saudara, Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, mengucap syukur dan terus berdoa, karena doa itu adalah nafas kehidupan. Biarlah rohani kita terus hidup. Kita mau berdoa, nantikan pertolongan Tuhan, nantikan janji Allah digenapi di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita sama-sama berdoa biar hidup kita menjadi berkat, bercahaya di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan sekitar kita, masyarakat, di kantor, pekerjaan, dimanapun saudaraku berada, dimanapun saudara bekerja, hidup kita menjadi berkat karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, maka kita akan terus bersuka cita, kita akan terus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami senantiasa bersuka cita, untuk senantiasa tetap berdoa dan mengucap syukur di dalam segala hal. Mampukan kami ya Roh Kudus, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, karena kami akan berbahagia jikalau kami melakukan firman-Mu. Kami akan berbahagia jika kami hidup dekat dengan Tuhan. Kami akan berbahagia jikalau kami selalu mengikuti setiap perintah-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami tidak bersuka cita di dalam Tuhan, jika selama ini kami kurang berdoa, kami kurang bersyukur, kami bersungut-sungut terus. Ampuni kami Tuhan. Siang hari ini mari Bapa, tolong kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami senantiasa mengucap syukur dan berdoa dan bersuka cita di dalam Tuhan. Memberkati semua anak-anak-Mu pada siang hari ini Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan mereka, memberkati aktivitas mereka semuanya. Allahku Immanuel, Engkau selalu menyertai kami semuanya. Dan Tuhan, lindungi kami di masa pandemi ini Tuhan. Sertai kami, lingkupi kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat aktivitas kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.